Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ardian Saputra dengan NIM 24231036, Prodi Bisnis Digital kelas karyawan. Di sini saya akan menjelaskan tentang planning bisnis saya yang dimana berjudulkan Tahu Mercon. Latar belakangnya tersendiri ialah karena zaman sekarang untuk para penikmat makanan itu lebih menyukai makanan cepat saji. Maka karena itu saya menciptakan makanan yang berbisnis dengan cepat. Karena di sini itu saya lihat perkembangan sangat maju dan saya itu ingin menciptakan makanan tersebut itu mudah dicari dengan cara melayani customer sendiri menggunakan aplikasi yang mungkin sudah sering dilihat untuk zaman sekarang. Nah, di sini tahu mercon ini sendiri itu bahan utamanya adalah tahu kotak, tahu putih kotak, dan diisi dengan sayuran itu sendiri nanti akan dicampur dengan lombok. Mungkin banyak kelomboknya karena dengan kalimat mercon itu biar lebih pedas. Nah, di sini itu saya melihat aspek pasarnya itu karena sekarang banyak makanan yang dengan berbagai rasa, dan makanan yang saya lihat itu yang lebih cenderung lebih banyak itu di makanan pedas. Pada hari itu saya membuat bisnis saya itu lebih menarik dengan cara mengolah gimana caranya tahu yang asal mulanya itu jarang diminatin, sekarang lebih akan diminatin dengan mengkolaborasikan dengan berbagai cara atau berbagai bahan. Salah satunya ya sayuran, terus daging atau lain sebagainya. Di sini sendiri saya akan menciptakan berbagai variasi, yaitu tahu mercon dengan varian isi sayuran, isi daging suwir ayam, daging suwir sapi, jamur, dan mungkin ini masih jarang ditemuin, yaitu tahu mercon isi keju. Karena nanti di sini saya melihat juga karena semua kalangan mungkin bisa mencoba, jadi saya membuat tahu mercon sendiri itu bisa dinikmatin dari anak kecil hingga orang dewasa. Maka dari itu saya membuat tahu mercon sendiri ada tingkatan kepedasannya sendiri. Oleh karena itu saya tidak membuat semuanya terasa pedas, tetapi nanti mungkin ada yang rasa lebih gurih atau yang cenderung ke asin seperti itu. Di sini saya mempromosikan bisnis plan saya sendiri dengan cara mengiklankan di media sosial saya terlebih dahulu. Seperti itu, kalau untuk yang pertama kalinya mungkin tester kepada orang-orang sekitar kita, karena jika saya membuat bisnis akan tetapi tidak mendapatkan saran dari orang-orang sekitar, saya merasa kurang puas, karena takutnya setelah saya membuat bisnis dan lain sebagainya sudah siap untuk dijual kepada masyarakat, tetapi rasanya sendiri itu masih belum begitu enak. Maka dari itu saya promosi yang pertama itu mungkin memberikan tester kepada orang-orang sekitar. Yang kedua, baru saya mempromosikan ke media sosial, mungkin bisa ke YouTube. Untuk videonya itu YouTube, terus Instagram, TikTok seperti itu. Dan untuk untuk foto atau spanduk seperti itu sih mungkin bisa kita jumpai di web
seperti itu. Dan saya mempromosikannya sendiri sih dengan cara aman-amannya, dengan cara berbagi, dengan cara seiringnya berjalannya waktu. Karena jika promosi setiap hari saya lihat itu oke, ada yang mungkin lebih baik setiap hari, ada yang beberapa minggu atau bulan seperti itu. Tapi menurut saya sendiri, jika promo setiap harinya saya munculkan, promosi yang saya munculkan itu takutnya orang-orang yang sudah melihat lagi dan melihat lagi itu akan merasa bosan. Maka dari itu saya mempunyai mindset sendiri, yaitu memperkecil promo di awal biar orang-orang mungkin penasaran. Ya mungkin seorang lain sih melihat saya butuh atau bagaimana, dan di sini saya juga melihat cara promosi tersebut itu mungkin bisa lebih menarik dengan cara kita membuat video yang kreatif. Oleh karena itu kami sebagai tim itu melihat bagaimana cara potensi tersebut bisa meningkatkan bisnis kami. Terus itu saya melihat juga selain promo itu harus memiliki kekuatan tersebut itu ialah dengan cara rasanya itu bagaimana, terus dengan cara itu pertama ya rasa, terus kedua dengan perkembangan pelayanan yang lebih baik, ketiga itu dengan cara bersaing bisnis dengan sehat. Akan tetapi selain itu kita memiliki kelemahannya sendiri, itu ialah bahan bakunya sendiri. Kalau tidak tidak pintar untuk menyimpannya, itu akan cepat membusuk. Karena dari itu saya menyarankan untuk membeli produk tahu mercon sendiri. Jika ada orang yang ingin membeli secara mentah, kita menyediakan, ya bukan mentah, kayak frozen food itu kami menyediakan untuk beberapa pack saja. Oleh karena itu harus menyimpannya di dalam kulkas. Kalau tidak seperti itu dan terkena sinar matahari secara berjam-jam, takutnya rasanya akan berubah. Lebih baiknya ya disimpan di kulkas seperti itu. Terus untuk masalah pesaing itu kita sebenarnya melihat itu mungkin sudah beberapa banyak yang membuat bisnis tersebut. Akan tetapi saya ingin mengembangkan tahu mercon sendiri ini itu lebih bervarian. Mungkin bisa saya berkolaborasi dengan dengan saya isikan apalagi, entah itu bakso atau yang lainnya, biar mungkin orang-orang itu tidak bosan untuk merasakan tahu mercon dengan isian yang monoton seperti itu. Terus untuk untuk tempat itu saya mencari yang mungkin yang strategis, dalam artian ya di tengah kota atau di pinggir jalan yang mungkin sering orang lewatin, dan itu ramai pejalan kaki. Karena kita targetnya itu orang-orang yang pecinta pedas. Target kita itu pecinta pedas, karena makanan tersebut itu emang sebenarnya saya fokuskan ke pecinta pedas. Akan tetapi jika ada orang yang tidak begitu suka dengan pedas, kami bisa memberikan pelayanan tersendiri, dalam artian mungkin tingkat kepedasannya bisa dikurangin atau bagaimana gitu, sesuai dengan permintaan customer. Itu insya Allah kita bisa. Dan targetnya itu dari
anak kecil, dari kalangan anak kecil hingga orang dewasa. Dan itu tahu mercon sendiri menurut saya sih bisa menjadi cemilan saat menonton film atau berkumpul dengan kerabat atau saudara seperti itu, atau bisa menjadi lauk pauk. Karena menurut saya itu tahu itu ya juga lauk, terus isiannya sendiri pun seperti sayuran, daging, terus jamur itu juga menurut saya daging, tapi mungkin itu cara pengelolaannya saja yang berbeda. Nah, saran saya sih jika membuka bisnis ini sendiri ya lebih baiknya untuk meriset di lapangan terlebih dahulu, karena untuk mengurangi kerugian yang dialami. Dalam artian ya kita harus riset ini target kita ke siapa, terus tempat bagaimana, terus keuntungan, kerugian yang kita dapatkan seperti itu. Kita harus lebih meriset lebih detail. Oleh karena itu saya sarankan jika ingin berbisnis tahu mercon ya kita harus siap naik turunnya perkembangan. Nah, di sini itu saya sarankan lagi, kalau mungkin kita mempunyai kekreatifan yang lebih tinggi dan mungkin harus mengikuti perkembangan teknologi, kita harus mengikuti perkembangan dengan cara ya kita harus ikut menjual di aplikasi Gojek, Shopee Food, atau di marketplace lainnya. Nah, seperti itu. Dan kesimpulannya itu jika ingin berbisnis ini ya kita harus menjalaninya dan harus lebih berkreatif untuk menciptakan produk dengan varian yang berbeda dengan pesaing atau kompetitor lainnya. Seperti itu. Mungkin hanya seperti ini yang bisa saya sampaikan untuk bisnis plan saya yang berjudulkan tahu mercon. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.